Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wan nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi fahtada, amma ba'd. Para sesepuh, para alim ulama, para asatid, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masyaallah, ini adalah kesekian kali saya berkesempatan duduk bersama orang-orang salih. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang insya Allah akan membahagiakan kita pada hari kiamat. Pada malam hari ini saya lupa untuk bertanya temanya. Saya putuskan untuk melanjutkan kajian Al-Qasas An-Nabawiyah. Beberapa pertemuan yang lalu kita membicarakan beberapa kisah yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kalau tidak salah, terakhir di sini kisah tentang Nabi Yusuf bin Nun. Hari ini insya Allah kita akan membicarakan satu kisah pendek yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, ditulis oleh Imam Muslim, hadis dari Abu Hurairah dan juga dari Anas bin Malik. Al-Imam An-Nawawi mencantumkan hadis ini dalam bab Ar-Rifqi wal Layyin, tentang bab kelemah lembutan. Kisahnya hanya 3 baris, jadi mudah sekali untuk dihafal. Akan tetapi kisah ini memiliki faidah yang sangat luar biasa, yang mungkin jika guru saya yang menjelaskannya akan memakan waktu berminggu-minggu baru selesai. Kita akan mencoba dengan cara yang sederhana yang mudah-mudahan kita bisa menangkap inti persoalannya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kisah tentang Nabi SAW dengan seorang Arab Badui. Abu Hurairah meriwayatkan, ja'a a'rabiyun ila Nabi SAW. Seorang Arab yang tinggal di pedalaman yang dikenal dengan Arab Badui, bukan Badui suku di kita. Ini orang Arab yang tinggal di pedalaman, disebutnya Badawi. Dalam bahasa Arab, orang-orang ini disebut dengan A'rab. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Orang-orang Arab Badui berkata, kami beriman. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, mereka belum beriman, mereka baru Islam. Ini dalam salah satu penggalan firman Allah Subhanahu wa taala. A'rab itu orang-orang Arab Badui. Kalau satu orang tinggal ditambah iya, A'rabi. Itu satu orang. Kalau mau banyak, iyanya dibuang, A'rabun. Ya, uniknya bahasa Arab begitu. Kadang-kadang menunjukkan makna yang banyak justru dikurangi hurufnya, bukan ditambah hurufnya. Kan biasanya ditambah hurufnya, ini enggak, kadang-kadang dikurangi hurufnya. Nah, orang-orang Arab Badui ini tinggal di pedalaman-pedalaman, di lereng-lereng bukit, kadang-kadang di puncak gunung atau di daerah-daerah perbatasan yang hidupnya berpindah-pindah. Nah, ini salah satu ciri khas orang Arab Badui itu berpindah-pindah. Karena pekerjaan mereka sebagai penggembala ternak, di mana ada rumput, ya di situ mereka hidup. Rumputnya habis, pindah ke tempat lain. Ya, pindah dari sana, pindah lagi. Nanti bapak-bapak boleh menjuluki saya Ustadz Badui karena pindah-pindah mulu, Pak. Ya.
kontrakan di sini habis, saya pindah ke tempat yang lain. Ya, di tempat itu dijual rumahnya, saya pindah lagi. Anak sekolah saya pindah lagi, ngikutin di mana anak sekolah gitu. Jadi Badawi masih berpindah-pindah. Lawannya adalah orang-orang hadori, orang-orang yang tinggal di perkotaan seperti Mekah, Madinah, Taif, ya, dan wilayah-wilayah Hijaz lainnya. Nah, ini orang-orang yang punya rumah tetap. Kalau Badawi itu rumahnya tenda-tenda. Nah, nanti bulan depan dibongkar, pindah lagi, bulan depan dibongkar, pindah lagi. Nah, itu orang Badawi. Nah, salah satu ciri khas mereka adalah kurangnya akses terhadap ilmu. Kalau di tengah kota seperti ini ada orang yang merasa kurang aksesnya terhadap ilmu, Badawi. Ya. Sebab itu karakter orang Badawi itu beda dengan orang Hadori. Mereka itu jauh dari apa ya? Kalau bibirnya sopan gitu ya, cara bicaranya lemah lembut. Kalau orang Badawi enggak. Orang Badawi itu kasar. Kalau ngomong to the point, ya. Orang tersinggung nggak tersinggung terserah, karena dia tidak belajar. Akses terhadap ilmu itu kurang. Itu orang-orang Badawi. Tidak boleh disamakan dengan orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan yang akses terhadap ilmunya begitu melimpah. Makanya saya senang ketika Menteri Pendidikan kita menghapus ujian nasional yang sering dianggap tidak adil gitu. Orang-orang di pelosok sana harus mengikuti ujian dengan standar yang sama dengan orang-orang yang tinggal di Jakarta, di Bandung, kan kasihan. Sekarang baru terasa pas orang-orang belajarnya PJJ online baru terasa. Ya, guru-guru kami yang pulang kampung ke Sulawesi 2 tahun full nggak bisa ngajar, nggak ada sinyal, nggak ada sinyal. Ya. Jadi 2 tahun cuti. Diganti guru sementara. Ya. Jadi sininya banyak sinyalnya, tapi mereka yang tinggal di Sulawesi tidak bisa mengajar ketika PJJ online itu, ya akhirnya terpaksa digantikan untuk sementara. Nah, dari sini kita akan melihat kejelian Nabi SAW. Orang Arab Baduy ini datang ke masjid, kemudian tiba-tiba fabala fi ta'ifatil masjid. Lalu dia pipis di pojok masjid. Orang datang tiba-tiba pipis di pojok masjid. Faqama ilaihi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat Nabi langsung berdiri. Itu kemunkaran, harus dicegah. Mereka langsung berdiri. Liyaqa'u alaihi, untuk menghentikan pipisnya si orang Arab Baduy ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uhu, biarkan dia. Tapi Rasulullah dia pipis, biarkan dia, kata Nabi. So, DKI itu udah dikejar-kejar golok paling orang pipis di masjid itu ya. Ini orang pipis di masjid, Pak. Kata Nabi, da'uhu, biarkan dia. Setelah selesai kemudian da'a bidhanubin min ma'in, Nabi memerintahkan salah seorang sahabat untuk mengambil seember air, ya, fasabba alaihi, kemudian beliau siramkan ke atas tempat bekas pipisnya si orang Arab Baduy tadi. Ceritanya itu cuma segitu. Tapi hikmahnya banyak. Pertama, betapa pentingnya seorang murabbi, seorang dai, seorang ayah, seorang ibu yang ingin memberikan nasihat kepada santrinya, kepada jamaahnya, kepada anaknya, untuk mengetahui karakter orang yang akan kita berikan nasihat. Kalau enggak repot, ya. Kalau enggak repot. Kalau orang tidak memahami karakter seseorang kemudian dia memberikan nasihat, terkadang cara yang dia gunakan untuk menyampaikannya sama sekali nggak pas dengan karakter orang ini. Boro-boro pengen dengerin nasihatnya, yang ada ngambek, yang ada melawan, yang ada justru antipati, yang ada justru dia menganggap
orang ini sok tahu, orang ini sok suci, orang ini seolah-olah lebih baik daripada dia yang dinasehati. Itu sama anak-anak kita juga begitu. Ya. Meskipun para orang tua itu ketika bicara dengan anaknya dengan nada yang tinggi, dengan marah, tujuannya ini untuk kebaikan, anak-anak mana tahu itu untuk kebaikan. Ya. Anak-anak itu tahunya kita marah sama mereka gitu. Meskipun kita ngomong ini tuh untuk kebaikanmu gitu, ini tuh karena ibu, karena bapak sayang kepada kamu. Lah, anak kecil mana mau tahu gitu. Yang penting marah gitu, ngomongnya tinggi, menyakiti hatinya, itu yang mereka tahu kan begitu. Apalagi dari sekian banyak anak-anak kita, murid-murid kita, jamaah-jamaah kita itu orangnya macam-macam. Kalau kita beli benih kacang, benihnya sama grade A tuh, kemudian kita tabur di tanah yang sama, media tanamnya sama, disiram dengan air yang sama, tumbuhnya pasti nggak akan sama. Ya. Ada yang udah 2 minggu, udah ada yang 6 cm, ada yang baru 3 cm, ada yang baru nongol, ada yang nggak tumbuh sama sekali itu. Si biji kacang itu nggak akan tumbuh semuanya rata 6 cm itu, enggak. Ada yang 6 cm, ada yang baru 3 cm, ada yang mungkin 4 cm, ada yang nggak tumbuh sama sekali. Padahal benihnya sama, grade A semua. Ditanam, di media tanamnya juga sama. Beli pupuknya sama, disiram airnya juga sama, nggak dibeda-bedain. Tapi tetap tumbuhnya beda. Nah, anak-anak kita begitu persis. Bapaknya sama, emaknya juga sama. Kadang-kadang di sekolah yang sama, mendapatkan kasih sayang sama, mustahil karakternya sama. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan. Ada anak yang karakternya cenderung senang dengan memutar-mutar, dengan lemah lembut. Ada anak yang senang karakternya itu udah to the point aja. Bapak tuh mau ngomong apa sih, mama tuh mau ngomong apa. Ada anak yang lama kalau diberikan nasihat, enggak hari ini dikasih nasihat sore langsung bisa solih. Ada macam-macam. Kalau sekiranya kita tidak bisa memahami hal ini, Masya Allah, ya, nasihat yang kita berikan bukan kemudian membuahkan kebaikan, tapi justru membuahkan kemungkaran baru yang tadinya tidak ada. Ini yang dipahami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau melihat orang Arab Baduy ini, lalu pipis di masjid. Itu kalau seandainya para sahabat yang tiap hari ngaji, yang pipis di situ udah dijewer sama Nabi itu, ya kan? Tapi persoalannya, ini orang Arab dari pedalaman, beda dong, tingkat pemahamannya berbeda, etikanya berbeda, sopan santunnya juga berbeda. Maka ketika dia pipis di masjid, beliau mengatakan biarkan dia. Ini cara Nabi mengelola setiap objek dakwahnya. Orang dengan karakter yang berbeda dihadapi dengan cara yang berbeda. Sebab itulah ketika kita melihat jawaban-jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika beliau ditanya tentang sebuah persoalan, kadang-kadang jawabannya lain-lain. Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Nah, Nabi melihat, kemudian beliau bersabda, berbakti pada orang tua. Yang lain datang lagi, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Beliau lihat dulu. Kemudian baru beliau jawab, sholat tepat waktu. Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Orang lain lagi nanya lagi. Beliau jawabnya, jihad fisabilillah. Orang kalau nggak ngerti itu, ini yang benar apa sih amal paling utama itu? Jihad atau sholat atau yang mana? Sebenarnya bukan ada pertentangan antara perkataan pertama, kedua dan ketiga, tapi Nabi lebih memilih memberikan jawaban yang sesuai dengan kepribadian, kondisi, latar belakang orang yang bertanya. Sebab itu jawabannya terkadang berbeda-beda. Ada jawaban yang tidak boleh beda dari awal sampai akhir. Ada jawaban yang bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. Ini yang pertama. Kedua, ketika para sahabat melihat kemungkaran terjadi, mereka langsung bangkit. Betapa besarnya kecemburuan para sahabat terhadap kemungkaran.
lihat munkar langsung mereka bangkit dan kemudian ingin mereka hentikan. Masalahnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemunkaran itu kalau dibiarkan kemudian menjadi kebiasaan lalu diikuti oleh banyak orang, lama-lama tidak akan lagi menjadi kemunkaran yang bisa kita inkari. Karena secara naluriah manusia itu punya kelemahan dengan sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Itulah rahasianya kenapa ibu-ibu tidak pernah berkata terima kasih kalau bapak-bapak kasih nafkah setiap hari. Kenapa? Karena tiap hari begitu. Sama kasusnya, kenapa bapak-bapak tidak pernah bilang terima kasih dimasakin tiap hari? Pernah bilang terima kasih Pak? Enggak ya. Ibu juga nggak pernah bilang terima kasih dikasih nafkah tiap hari. Ya. Terima kasih Ustaz cuma dalam hati. Dalam hati. Kenapa? Karena itu terjadi berulang-ulang sehingga orang menganggap udah biasa. Udah biasa. Coba sekali-kali Pak kasih dia 10 juta yang bukan nafkah. Pasti cium tangan. Makasih ya Pak. Tumben. Tumben. Atau ibu-ibu juga sama, nanti bisa memperlakukan suaminya dengan cara yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Itu suaminya pasti akan berterima kasih. Tumben. Nah, tumben ini yang kemudian akan diingat. Sementara yang terjadi berulang-ulang itu sudah dianggap biasa, bukan lagi sebuah kemunkaran, bukan lagi sebuah kebaikan. Dan jangan heran kalau lihat di Mekah gitu ya, orang-orang dekat Masjidil Haram, ikoma sibuk aja gedein kainnya, dagang korma dan lain sebagainya. Nah kita yang jauh-jauh dari sini sampai lari-lari, sayang tuh 100.000 rakaat. Dan mereka mah yang deket-deket biasa-biasa aja. Apa ada orang yang sekitar situ lihat Ka'bah nangis? Enggak, ibu-ibu, bapak-bapak yang nangis di sini, yang jarang lihat gitu ya. Yang jarang lihat, begitu lihat Ka'bah kan nangis. Ya Allah, ini Ka'bah, doanya panjang. Ya. Tawaf aja pengen 3 kali 4 kali hari pertama. Hari kedua mulai cuma 1 kali. Hari ketiga agak berat. Hari keempat muternya di pasar, udah bukan lagi di sekitar Ka'bah. Biasanya yang begitu. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah terjadi kemudian diulang lagi, kadang-kadang menghilangkan sensitivitas kita. Demikian pula kemunkaran itu. Kalau sudah terjadi, ada orang hamil di luar nikah, kan orang itu pasti pertama kali kejadian, kok bisa orang begitu. Jadi kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan bukan 1-2 orang, biasa pun di sini mas, gitu. Biasa katanya. Jadi perasaan-perasaan terhadap kemunkaran itu bisa hilang seandainya kita tidak meniru gayanya para sahabat yang begitu ada kemunkaran langsung bangun, bangkit gitu, ya, untuk merubah kemunkaran itu. Sayangnya apa yang dilakukan oleh para sahabat ternyata tidak tepat. Nah, gitu. Amar ma'ruf nahi munkarnya benar, tapi momennya tidak pas. Orang udah mulai pipis, udah mulai pipisnya, kemudian akan dicegah. Nah, ini. Lalu turunlah sebuah kaidah penting di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh seseorang merubah kemunkaran dengan cara yang akan menyebabkan kemunkaran lain yang lebih besar. Ya, kaidah itu. Turun lagi dalam bab fikihnya, jika ada 2 madarat yang tidak bisa dihindari dua-duanya, maka wajib pilih madarat yang paling ringan. Contohnya kasus yang tadi. Kalau seandainya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in itu mencegah, mengagetkan orang yang sedang pipis ini, maka yang terjadi adalah pertama, orangnya pasti bakal marah. Namanya juga orang Arab Badui. Kedua,
air kencing yang tadinya di situ mungkin akan kemana-mana. Waduh, wawan begitu ya, digembah gitu ya, kan jadi kemana-mana. Kemudian yang ketiga akan menyebabkan antipati terhadap syariat. Yang keempat akan menyebabkan penyakit yang mungkin bisa terjadi ketika sedang pipis gitu ya, kemudian dihentikan dengan paksa. Jadi ada banyak madarat. Memang orang pipis di masjid itu madarat, masjidnya jadi najis, madarat jelas. Tapi kalau dihentikan dengan cara yang tadi akan terjadi madarat yang lebih banyak. Maka Nabi mengajarkan dua-duanya madarat, pilih madarat yang paling ringan. Apa? Udah biarin aja dia pipis. Senajis-najisnya juga udah di pojok masjid, nggak akan kemana-mana. Orangnya tidak akan marah. Bahkan nanti kemudian komentar orang ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Orang ini kemudian berkata setelah Nabi membiarkan dia pipis, beliau mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, wala yarham ghairana ahadan, dan yang lain gak usah disayang. Yang lain-lain tuh yang ini gak usah. Sayangi kita berdua aja, saya dengan Muhammad, kata dia. Ya. Yang lain gak usah disayang. Nggak ngerti orang mau lagi pipis mau dilarang-larang. Yang lain gak usah disayang. Ini kan komentarnya dia tuh. Maka kemudian di dalam syariat kita, di dalam urusan-urusan fikih pun sama ini berlaku. Mengambil madarat yang paling ringan di antara dua madarat. Inilah yang kemudian kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca fatwa MUI misalnya tentang vaksin, tentang pengobatan, tentang aborsi, tentang macam-macam itu, yang dimana di situ ada dua madarat, pasti kaidah ini disertakan menimbang kaidah fikih. Jika ada dua madarat yang tidak bisa dihindari, maka wajib memilih madarat yang paling ringan. Memang enzimnya babi nih, cuma kalau nggak disuntik mati tuh orang. Terserah persepsi bapak-bapak nih ya sama ibu-ibu. Cuma secara hukum legalnya begitu. Ya. Kalau seandainya ada penyakit yang tidak bisa dihentikan kecuali dengan suntikan itu, ya, yang kalau tidak disuntik orangnya mati, beneran mati itu, bukan ngasal-ngasal mati, bukan, beneran mati, beneran cacat, beneran, ya itu urusan dokter. Yang jelas benar terjadi seperti itu, maka enzimnya memang haram, madarat. Tapi dampak ini kalau dibiarkan lebih madarat lagi. Nah, maka dicantumkanlah kaidah ini sebagai salah satu alasan dibolehkannya berobat dengan sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Ini secara hukum fikihnya ya. Terserah bapak-bapak atau ibu-ibu menganut teori konspirasi atau apa, saya nggak ikut campur ya. Tapi secara hukum fikihnya begitu. Secara hukum fikihnya begitu. Ibu, anak sulit untuk selamat dua-duanya. Dokter angkat tangan. Kalau dibiarkan mati dua-duanya, terpaksa pilih salah satu. Dan itu yang menentukan bukan kita, orang yang ahli dalam bidang itu. Hukum fikih kemudian menginduk ke situ. Maka dipilihlah madarat yang paling ringan. Ya udahlah, selamatkan ibunya. Anaknya tawakal aja kepada Allah. Ini kaidah di dalam fikih. Di dalam bersuci misalnya, ya, jika bapak atau ibu naik pesawat terbang, ya, kemudian datang waktu sholat asar, begitu ke kamar mandi, maklum di atas pesawat, ya, tiba-tiba terkena najis pakaiannya. Mau ganti baju nggak ada, tuh kan di bagasi gitu. Ya. Maka pilihannya kan cuma 3. Satu, kita delay sholatnya sampai kita landing, sampai kita ganti baju, dan itu mungkin udah isya gitu. Ya. Itu mungkin sudah isya. 2, kita tetap sholat tapi pakai pakaian najis dan itu tidak sah. Atau 3, kita tetap sholat tapi nggak pakai baju, itu juga nggak sah karena tidak menutup aurat. Semuanya madarat kan.
Semuanya madarat itu. Saya nggak tahu kalau bapak-bapak mau pilih yang mana. Pilih sholat asarnya nanti aja. Setibanya kita landing, lalu kita ganti baju. Tapi itu mungkin maghrib. Dipastikan asarnya lewat. Bisa maghrib, bisa isya gitu. Dipastikan asarnya lewat. Atau tadi mau tetap sholat ya, dengan pakai baju atau sholat tidak pakai baju. Maka para ulama kemudian mengambil madorot yang paling ringan dari 3 madorot tadi. Apa madorot yang paling ringan? Sholat pakai baju yang najis ya. Ketimbang bapak sama ibu mendelay sholat asar di waktu yang bukan sholat asar, karena tidak ada qadha di situ ya. Nggak boleh sholat asar di waktu maghrib, apalagi di waktu isya. Sholat asar dikerjakan ya di waktu asar ya. Tidak boleh ada satu waktu sholat lewat kemudian kita tidak sholat di dalamnya, padahal kita sadar ini sudah waktu sholat. Lain dengan tidak sadar, tidur misalnya, pingsan gitu. Lain lagi. Kemudian kita tidak akan pilih sholat yang tidak pakai baju, karena 1, tidak sah, 2, auratnya juga dosa. Jadi urusannya lebih banyak. Maka pilih sholat dengan memakai pakaian yang najis. Ini disepakati oleh para ulama. Cuma setelah itu para ulama berbeda pendapat. Apakah setelah landing dia wajib ngulang sholatnya atau tidak? Cuma itu aja bedanya. Selain itu mereka sepakat dia harus sholat meskipun pakai pakaian najis. Adapun setelah itu apakah dia wajib ngulang? Dalam mazhab Imam Syafi'i wajib ngulang. I'adah namanya, bukan qadha ya. I'adah, sholat mengulang sholat tadi. Sementara dalam mazhab yang lain tidak perlu mengulang. Gitu. Jadi ini ya, irtikabu akhafid dararain. Bagaimana kita memetakan persoalan-persoalan, ini madarat, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Tapi semuanya tidak bisa kita hindari. Maka solusinya adalah mengambil yang salahnya paling minim. Yang salahnya paling minim. Contoh lagi misalnya dalam kondisi kelaparan, semua orang kelaparan, sementara di depan kita ada 3 makanan. 1 bangkai babi guling, bangkai babi guling. 2 bangkai ayam goreng, bangkai ayam goreng punya kita, babi guling juga punya kita. 1 lagi ada roti, tapi punya orang. Ini 3 barang haram semua untuk dimakan. Ya. Nah ini milih yang paling sedikit madaratnya. Saya yakin yang babi nggak akan ada yang milih. Ya. Udah bangkai babi lagi kan 2 pasalnya. Udah bangkai babi lagi. Nah pilihannya tinggal ayam goreng tapi bangkai, kan haram dimakan. Ayam goreng tapi bangkai. 1 lagi ada roti tapi punya orang gitu. Pak Mas tadi beli yang mana? Roti. Beli roti. Apalagi donat madu ya. Dalam klausul fikih kita diwajibkan mengambil sesuatu yang haram tapi paling minim haramnya gitu. Si babi jelas tidak jadi hitungan. Ayam dengan roti sebenarnya kalau di kitab kalkulasikan pasal-pasal yang terkait dengan dia, maka ayam itu paling sedikit pasalnya. Jadi kalau kita makan ayam bangkai, kita itu cuma kena pasal kita makan bangkai yang itu haram di dalam Al-Qur'an. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan atas kalian bangkai darah, kemudian daging babi, kemudian sesuatu yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya banyak. Kemudian yang roti ini barang haram. Pertama, pasalnya itu karena dia bukan milik kita.
punya orang lain. Kedua, kalau kita makan akan menyebabkan orang lain kelaparan, jadi dia yang harus beli bangkai babi nanti. Berarti dia juga lapar ya. Kalau kita makan rotinya punya dia, makanan saya hilang lah, tinggal bangkai ayam nanti sama bangkai babi gitu. Kemudian yang ketiga, selain kita nanti berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya urusan berdosa kepada sesama manusia. Gitu. Jadi pasalnya lebih banyak daripada kita makan bangkai ayam goreng tadi, yang itu milik kita. Yang kalau dimakan memang haram, tapi kemudian diperbolehkan dengan rukhsah dalam keadaan darurat. Ini pelajaran yang ketiga tentang irtikabu akhafid dararain. Kemudian pelajaran yang keempat adalah tentang kelemah lembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menceritakan kelembutan beliau sepertinya tidak akan pernah ada ujungnya, gitu. Ya. Sampai-sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu terhadap orang-orang yang beriman sangat lembut dan sangat penyayang. Jangankan sama orang beriman, sama orang-orang yang tidak beriman, yang selama puluhan tahun menyakiti beliau, mengusir beliau dari rumahnya. Beliau tinggal di kota Mekah, negeri yang paling beliau cintai. Ketika beliau meninggalkan kota Mekah, beliau mengatakan, wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah tempat yang paling aku cintai seandainya kaumku tidak mengusirku. Jadi kumpul watan itu, ya Allah, bagi dai udah kelar ya. Bagi orang Islam, kumpul watan itu udah kelar gitu. Cinta tanah air itu udah beres dari dulu. Jangan diragukan lagi. NKRI harga mati itu bagi dai, bagi umat Islam itu udah selesai. Udah final. Orang contohnya dari nabinya begitu. Masa ada orang gak cinta dengan tanah kelahirannya? Masa ada orang yang gak cinta dengan tempat di mana dia mencari nafkah? Kan gak mungkin. Nabi mengatakan seperti cuma orang Mekah menyakiti beliau, mengusir beliau, menghalang-halangi dakwahnya, sehingga beliau terpaksa pindah ke Madinah, namanya hijrah. Udah hijrah masih diburu lagi. Udah tinggal di Madinah masih diperangi lagi. Berapa kali coba perang? Dari mulai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, dan perang-perang yang lain, masih aja diburu. Begitu beliau tiba di kota Mekah sebagai pemenang dalam Fathu Makkah, orang-orang yang tadinya menyakiti dan mengusir beliau duduk di bawah sambil menundukkan pandangannya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Menurut kalian apa yang akan saya lakukan? Kemudian beliau mengatakan, aku akan mengatakan perkataan seperti perkataan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Gitu kan? Nabi Yusuf diusir oleh saudaranya, bahkan dibuang ke sumur. Apa Nabi Yusuf dendam gitu? Enggak. Beliau mengatakan, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada dendam pada hari ini. Dulu kalian mengusirku, dulu kalian menyakitiku, dulu kalian melempariku dengan batu, menuduhku gila, dukun, penyair, macam-macam. Bahkan sampai putri beliau Zainab itu diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy itu sampai jatuh dari untanya, keguguran, sampai akhir hayatnya beliau sakit, nggak pernah sembuh-sembuh. Zainab putri Nabi, saking bencinya orang Quraisy itu dengan keluarga Rasulullah SAW. Lagi hamil, dikejar-kejar di atas unta, kemudian dijatuhkan ke bawah sampai keguguran. Dan setelah peristiwa itu beliau tidak pernah sehat, sakit-sakitan terus sampai akhirnya wafat di Madinah. Nabi ingat itu semua. Ya Allah, kalau kita gimana? Ini orang ente kemarin. Nabi SAW kemudian mengatakan, aku akan mengatakan perkataan yang sama dengan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada dendam, tidak ada pembalasan bagi kalian. Idhabu fa antum tulaqa. Pergi kalian semua, kalian bebas. Kalian bebas.
Mau masuk Islam silahkan, enggak juga nggak apa-apa, bebas, kalian bebas. Ya. Kami tidak akan mengganggu kalian, kami tidak akan mengintimidasi kalian, tidak akan memaksa kalian, enggak. Pokoknya kalian bebas. Enggak. Digituin bukan benar-benar bebas. Semua orang kemudian datang kepada beliau dan menyatakan ketundukan, ketaatan, kepatuhan, dan mereka kemudian memeluk Islam. Kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya adalah ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat ada sesuatu yang tidak beres di masjid. Ya. Kalau di kita itu kadang-kadang, ya, kalau ini terjadi sketsanya terjadi di tempat kita, bukan di masjid ini, di tempat kita. Maka yang biasanya akan dilakukan orang-orang adalah lihat si fulan, masa dia kencing di masjid? Terus nanti ada yang komentar, wah kafir dia. Terus yang lain ngomong lagi, enggak kafir. Mungkin karena dia nggak tahu. Terus aja debat. Sementara pipisnya nggak ada yang bersihin. Sementara air kencingnya nggak ada yang bersihin. Orang sibuk mendebat, sibuk menilai, sibuk ini, sibuk itu dan lain sebagainya, tapi tidak ada yang berpikir, ayo bersihin dulu gitu. Ntar debat belakangan, bersihin dulu tapi gitu. Debatnya panjang duluan, tapi bersihinnya enggak. Banyak kejadian di tempat-tempat kita itu, ya, termasuk di dalam kaum muslimin adalah begitu. Mendebatnya duluan, tapi itu menyelesaikan persoalannya belakangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu. Beliau setelah dia selesai, beliau mintakan ambilkan air. Diambilkan oleh sahabat, beliau sendiri yang menyiramnya, disiram oleh Nabi. Ya. Tawaduknya beliau. Dan aksi nyata. Ini kalau ada peristiwa begini, paling tepat bersihin dulu. Ntar debatnya belakangan, gitu. Ya. Ntar itu belakangan, bersihin dulu. Baru kemudian setelah itu Nabi bertanya dalam riwayat Imam Abu Ya'la. Beliau bertanya kepada Arab Badui ini, kenapa engkau pipis di sini? Lah jawabannya enak banget itu orang Arab Badui. Lah apa bedanya di sini sama di luar? Gitu. Apa bedanya di sini sama di luar? Di sini tanah, di luar tanah. Malum kan Masjid Nabawi nggak kayak di masjid ini. Karpetnya empuk, ya, bawahnya keramik atau marmer. Masjid Nabawi itu tanah. Temboknya 1,5 badan, ya. Kemudian lantainya tanah. Kata dia itu enak banget. Lah di luar tanah, di sini tanah, emang apa bedanya? Kalau di luar boleh, masa di sini nggak boleh? Tuh kan, karena dia akses terhadap ilmunya kurang tadi. Di sini memang tanah, di luar juga tanah, tapi tempat ini namanya masjid. Dia punya aturan tersendiri. Lah kan saya nggak tahu, orang saya nggak pernah ngaji gitu. Arab Badui gitu. Ya. Maka kemudian beliau menjelaskan inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini la yasluhu li syai'in minal qadar, tidak pantas kemudian dikotori, nggak boleh dikotori kalau masjid. Masjid itu tempatnya sholat, zikir, wa qiraatil Quran. Oh begitu, aneh baru tahu, maaf ya. Begitu, aneh baru tahu. Kirain karena ini tanah di luar tanah sama aja. Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah tidak layak untuk dikotori. Masjid adalah tempat berzikir, tempat sholat, dan tempat membaca Quran. Jadi nasihat datang belakangan, tapi dikerjain dulu, dibersihkan dulu. Dan ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau masuk masjid, lihat ada orang meludah di situ, beliau serok. Ya malu tadi tanah kan, diserok, dibuang. Beliau nggak bertanya, siapa nih? Kok bisa-bisanya ngeludah di sini? Enggak. Beliau datang, ada kotoran, diserok, dibuang. Baru setelah itu beliau bertanya, siapa tadi yang ngeludah di masjid? Nah, gitu. Jadi bukan nanya dulu, diserok dulu. Kalau Nabi SAW diserok dulu, udah dibuang, baru setelah itu beliau bertanya, siapa tadi yang meludah di masjid? Jika di antara kalian ada yang ingin meludah
udah bukan di sini. Kalau di sini kalian tidak bisa menahannya, kalian harus membuka baju kalian di apa nih lengan baju, meludah di sini. Ya nempel badan-badanmu sendiri gitu. Ya, tapi tidak mengotori masjid. Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah kisah yang sangat singkat, ya, tapi menunjukkan begitu agungnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan akhlak inilah banyak orang yang kemudian terpikat, tertarik dengan ajaran-ajaran Islam. Beliau berdakwah ke Yaman, mengirimkan utusan. Beliau berdakwah ke Himyar. Beliau berdakwah ke berbagai macam tempat. Apa yang membuat orang-orang itu memeluk Islam? Itu karena misalnya disebutkan oleh seorang raja, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali beliau adalah orang yang paling pertama mengerjakannya. Dan tidak pernah melarang sesuatu kecuali beliau adalah orang yang paling pertama meninggalkannya. Dan ketika beliau berkata dengan perkataan yang sangat lembut. Ketika orang lain berbuat salah, beliau tidak pernah bertanya mengapa. Seperti perkataan rawi hadis ini tadi, Anas bin Malik, 10 tahun saya berkhidmat kepada Rasulullah SAW, saya tidak pernah mendengar beliau bertanya kenapa. Kalau bapak sama ibu, kita tahu berapa kali yang bilang kenapa. Saya juga sama. Udah nggak pernah kehitung tuh berapa kali bertanya mengapa, kok bisa gitu. Kenapa begini, mengapa begitu. Nabi SAW, kata Anas bin Malik, tidak pernah berkata mengapa meskipun satu kali. Betapa lembutnya beliau, betapa lapangnya, betapa tolerannya hati beliau dalam melihat berbagai macam kesalahan dan kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Ada waktu beberapa menit, 2 menit lagi ya. Jika ada hal-hal yang bisa kita diskusikan silakan. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih. Barangkali dari bapak atau ibu ada yang mau bertanya, kami persilakan. Terima kasih. Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid atau mushola? Kita suka di masjid pakai tahiyat masjid. Kalau kita datang ke mushola, boleh nggak kita tahiyat masjid? Ada sholat tahiyat masjid. Karena atau kalau mushola juga tempat sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jika kita masuk masjid, maka disyariatkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jika kita masuk musola, apakah ada syariat tahiyatul masjid? Maka karena namanya juga bukan masjid, tidak ada syariat tahiyatul masjid di musola, di tempat-tempat sholat selain masjid. Jadi namanya begitu, tahiyatul musola. Cuma begini, terkadang kita samar membedakan mana masjid dan mana musola. Pokoknya dalam benak sebagian orang kalau itu kecil itu musola, kalau gede masjid. Padahal masjid dan musola itu perbedaannya, musola itu adalah tempat sholat. Tandanya satu, dia milik pribadi, dan orang-orang tidak diizinkan sholat di situ. Untuk dia doang sama keluarganya. Musola, dia bukan tanah wakaf, dia milik pribadi, dan di dalamnya tidak ditegakkan sholat 5 waktu. Kalau masjid sebesar apapun, meskipun kecil, lebih kecil dari ini, kalau ini adalah milik umum, orang semua boleh sholat di sini, ya,
nggak ada tulisan. Selain keluarga saya nggak boleh sholat. Semua orang boleh sholat di sini. Dan di sini azan, ada iqomah, ada sholat 5 waktu. Meskipun tulisannya musola, ini masjid. Ini masjid. Jadi masjid dan musola tidak ditentukan dengan nama yang ada di pelangnya. Musola, ini al-ma'ruf musola. Hitungannya kalau ini adalah tanah wakaf. Kalau ini adalah tanah wakaf. Dan di sini orang bebas boleh sholat. Siapapun boleh sholat di sini. Dan di sini ada sholat 5 waktu. 5 waktu. Zuhur ada jamaah di sini, asar ada jamaah. Ya. Maka ini masjid. Kalau musola itu contoh itu yang di kantor tuh. Ya. Di kantor itu kebanyakan musola, tempat sholat, bukan masjid. Ya, bukan masjid. Nah, biasanya tandanya adalah tempatnya tidak permanen. Kadang-kadang di lantai 2, ya tergantung yang kosong aja di mana. Gitu. Kadang-kadang dipindahin ke lantai 3, gitu ya. Kadang-kadang dipindah lagi. Ya, pertama itu bukan wakaf, kemudian bangunannya tidak khas diperuntukkan untuk sholat, begitu aja. Udah kotak dipasang sajadah. Kalau ini kan jelas bangunannya bangunan masjid, ornamennya juga masjid, kemudian orang boleh sholat di sini 5 waktu berjalan, maka ini statusnya masjid dan bukan musola. Ya. Musola itu kalau zaman dulu biasanya merujuk pada lapangan tempat sholat id, itu musola. Lapangan bola yang diberi gift itu musola. Mau kemana ke musola? Oh, ke lapangan, bukan ke masjid sini. Itu musola tuh. Kenapa disebut musola? Karena dia sementara dipakai sholat, besoknya pakai main bola lagi. Kalau di sini kan nggak akan dipakai main bola nih. Kalau musola itu begitu kita selesai sholat, besoknya dipakai untuk yang lain. Kadang-kadang konser, kadang-kadang yang lain-lain. Disebutnya musola dalam istilah syariat. Meskipun tidak didirikan sholat Jumat di sini. Nah, karena masjid yang mendirikan sholat Jumat disebutnya masjid jami'. Ini masjid, tapi kalau di sini tidak ada Jumatan, namanya masjid. Kalau ada Jumatan, masjid jami'. Jadi tidak diukur luasnya, besarnya, yang jelas fungsinya apa dan status kepemilikan bangunannya. Kalau ini wakaf udah, itu pasti masjid. Nah, itu ya. Jadi memang tidak ada untuk musola. Karena pada zaman dulu referensi musola itu langsung tanah lapang, tempat Nabi biasa sholat id, tempat Nabi biasa sholat istisqa, kan tidak di masjid, di musola. Summa kharaja ila musallahu, kemudian Nabi berangkat menuju musolahnya. Musolahnya itu lapangan. Kenapa disebut musola? Tempat sholat sementara. Besoknya bukan tempat sholat lagi, beda dengan masjid. Jadi memang tidak ada. Kalaupun bapak-bapak atau ibu-ibu ketika sholat id ingin melaksanakan sholat 2 rakaat, hitungan itu adalah sholat sunnah mutlak, ya. Tidak tahiyatul masjid. Karena di lapang bola tidak ada tahiyatul masjid. Ya, demikian. Ada lagi Pak? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, terutama sama Pak Ustadz dan para jamaah. Tadi dibahas sedikit masalah ma'ruf nahi munkar. Apakah ada hubungannya dengan ayat ini Pak yang saya baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana ghairukum minhumul mu'minun wa absaruhumul fasik. Kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Sekiranya ahli kitab itu beriman, lebih baik bagi mereka, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ada hubungannya nggak Ustaz? Tadi yang dibahas sedikit itu. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
ayat tadi berbicara tentang salah satu keutamaan umat Nabi SAW dibandingkan dengan umat ahlul kitab yang lain. Dan yang membuat mereka istimewa salah satunya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khayra ummatin, kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa jadi umat terbaik? Salah satu alasannya adalah karena kalian memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Ini yang sering disinggung dalam banyak ayat yang lain tentang salah satu kekurangan ahlul kitab pada zaman dahulu, yaitu mereka tidak kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak mau melarang kemungkaran yang terjadi di sekitar mereka. Nah, maka kemudian diutuslah umat terbaik, yaitu umat Nabi SAW, yang salah satu ciri khasnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, gitu ya. Memang ada hubungannya terkait dengan predikat umat terbaik, yang salah satu tandanya adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam. Yang dikatakan ahli kitab itu siapa sebetulnya, Ustaz? Baik. Ahlul kitab adalah orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif bahasa. Dalam perspektif istilah, dalam terminologinya, ahlul kitab adalah orang-orang yang diberikan kitab Taurat, yaitu orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang diberikan kitab Injil, yaitu orang-orang Nasrani. Hanya itu ahlul kitab secara istilahi. Ya, kalau secara bahasa, ahlul kitab itu yang punya kitab. Siapa aja yang punya kitab itu ahlul kitab. Nah, tapi makna bahasa itu kemudian tidak bisa dipergunakan kalau sudah datang makna istilahinya. Makna istilahi dari ahlul kitab adalah orang-orang yang mendapatkan kitab Taurat dan orang-orang yang mendapatkan kitab Injil. Dari mana kita dapat informasinya? Dalam Al-Quran di surah Al-Bayyinah, ya, ketika Allah menjelaskan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya. Jadi orang kafir itu ada dua macam, satu orang musyrik, dua ahlul kitab. Ya. Ahlul kitab yang dimaksud adalah al-yahud wan nasara. Wallahu a'lam. Oke. Baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat 10 menit, 11 menit, yaitu kajian pada malam hari ini kita cukup sekian. Yaitu kami mohon kepada Ustaz untuk menutup dengan doa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.